Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novatri Ramadhani dari kelas Teknik Informatika D semester 3 NIM 220 280 120. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang deadlock pada sistem operasi dan juga strategi mengatasi deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses setting menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Deadlock bisa digambarkan sebagai berikut. Kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu tentang jenis sumber daya itu. Sumber daya dapat digunakan lagi berulang-ulang, dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis dipakai atau dapat dikatakan sumber daya sekali pakai. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses lain yang sebelumnya tidak kebagian sumber daya ini. Contoh prosesor, channel, input-output, disk, smartphone. Contoh peran sumber daya jenis ini pada terjadinya deadlock ialah misalnya sebuah proses memakai disk A dan B. Maka akan terjadi deadlock jika setiap proses sudah memiliki salah satu disk dan meminta disk yang lain. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh pemrogram tetapi oleh seorang yang merancang sebuah sistem operasi. Cara yang digunakan pada umumnya dengan cara memperhitungkan dahulu sumber daya yang digunakan oleh proses-proses yang akan menggunakan sumber daya tersebut. Contoh lain yang menyebabkan deadlock dari sumber yang dapat dipakai berulang-ulang ialah berkaitan dengan jumlah proses yang memakai memori utama. Ada 4 kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock. Keempat kondisi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun setting mendukung. Mutual exclusion, hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan, atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Hold and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat saja proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu lama. No preemption, sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut maka harus dilepas terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Circular wide, kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Strategi mengatasi deadlock. Ada beberapa cara untuk menanggulangi terjadinya deadlock. Di antaranya adalah
mengabaikan masalah deadlock, mendeteksi dan memperbaiki, penghindaran yang terus-menerus, dan pengalokasian yang baik dengan menggunakan protokol untuk memastikan sistem tidak pernah memasuki keadaan deadlock, yaitu dengan deadlock, avoid, dan C-System untuk mendata informasi tambahan tentang proses mana yang akan meminta dan menggunakan sumber daya. Pencegahan yang secara struktur bertentangan dengan 4 kondisi terjadinya deadlock. Dengan deadlock prevention system untuk memastikan bahwa salah satu kondisi yang penting tidak dapat menunggu. Mengabaikan masalah deadlock. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya, yang mana yang akan satu proses meminta dan berapa lama akan digunakan. Dengan informasi tersebut dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya, apakah sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Metode ini lebih dikenal dengan algoritma ostrich. Dalam algoritma ini dikatakan bahwa untuk menghadapi deadlock ialah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Hal ini seakan-akan melakukan suatu hal yang fatal. Tetapi sistem operasi Unix menanggulangi deadlock dengan cara ini, dengan tidak mendeteksi deadlock dan membiarkannya secara otomatis memastikan program sehingga seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Jadi, jika terjadi deadlock, maka tabel akan penuh sehingga proses yang menjalankan proses melalui operator harus menunggu pada waktu tertentu dan mencoba lagi. Mendeteksi dan memperbaiki. 1. Caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Jika sebuah deadlock akan terjadi dan juga tidak didukung dengan pendeteksi deadlock serta pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terdapat performance sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses sehingga proses yang lain juga terganggu. Akhirnya sistem akan berhenti dan harus di-restart. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock adalah permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular void secara periodik. Pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Memeriksa dengan algoritma tertentu. Ada beberapa jalan untuk kembali dari deadlock, yaitu lewat preemption dengan cara untuk sementara waktu menjauhkan sumber daya dari pemakaiannya dan memberikan pada proses yang lain. Ide untuk memberi pada proses lain tanpa diketahui oleh pemilik dari sumber daya tersebut tergantung dari sifat sumber daya itu sendiri. Perbaikan dengan cara ini sangat sulit atau dapat dikatakan tidak mungkin.
Cara ini dapat dilakukan dengan memilih korban yang akan dikorbankan atau diambil sumber dayanya untuk sementara. Tentu saja harus dengan perhitungan yang cukup agar waktu yang dikorbankan seminimal mungkin. Setelah kita melakukan preemption, dilakukan pengkondisian. Proses tersebut dalam kondisi aman. Setelah itu proses dilakukan lagi dalam kondisi aman tersebut. Lewat melacak kembali. Setelah melakukan beberapa langkah preemption, maka proses utama yang diambil sumber dayanya akan berhenti dan tidak dapat melanjutkan kegiatannya. Oleh karena itu dibutuhkan langkah untuk kembali pada keadaan aman, di mana proses masih berjalan dan memulai proses lagi dari situ. Tetapi untuk beberapa keadaan sangat sulit menentukan kondisi aman tersebut. Oleh karena itu umumnya dilakukan cara mematikan program tersebut lalu memulai kembali proses. Meskipun sebenarnya lebih efektif jika hanya mundur beberapa langkah saja sampai deadlock tidak terjadi lagi. Untuk beberapa sistem mencoba dengan cara mengadakan pengecekan beberapa kali secara periodik dan menandai tempat terakhir kali menulis ke disk, sehingga saat terjadi deadlock dapat memulai dari tempat terakhir penandaannya berada lewat mematikan proses yang menyebabkan deadlock. Cara yang paling umum ialah mematikan semua proses yang mengalami deadlock. Cara ini paling umum dilakukan oleh hampir semua sistem operasi. Namun, untuk beberapa sistem kita juga dapat mematikan beberapa proses saja dalam siklus deadlock. Untuk menghindari deadlock dan mempersilahkan proses lainnya kembali berjalan, atau pilih salah satu korban untuk melepaskan sumber dayanya. Dengan cara ini, maka masalah pemilihan korban menjadi lebih efektif sebab telah diperhitungkan beberapa kemungkinan jika si proses harus melepaskan sumber dayanya. Kriteria pemilihan korban ialah yang paling jarang memakai prosesor, yang paling sedikit hasil programnya, yang paling banyak memakai sumber daya sampai saat ini, yang alokasi sumber daya totalnya tersedikit, yang memilih prioritas kecil. Menghindari deadlock pada sistem, kebanyakan permintaan terhadap sumber daya dilakukan sebanyak sekali saja. Sistem sudah harus dapat mengenali bahwa sumber daya itu aman atau tidak terkena deadlock. Setelah itu baru dialokasikan. Ada dua cara, yaitu jangan memulai proses apapun jika proses tersebut akan membawanya pada kondisi deadlock, sehingga tidak mungkin terjadi deadlock karena pada saat akan menuju deadlock proses sudah dicegah. Jangan memberikan kesempatan pada suatu proses untuk meminta sumber daya lagi jika penambahan ini akan membawa kita pada suatu keadaan deadlock. Jangan diadakan dua kali penjagaan, yaitu saat pengalokasian awal dijaga agar tidak deadlock, dan ditambah dengan penjagaan kedua saat suatu proses meminta sumber daya. Dijaga agar jangan sampai terjadi deadlock pada sistem avoidance atau penghindaran. Dilakukan dengan cara memastikan bahwa program memiliki maksimum permintaan. Dengan kata lain, cara sistem ini memastikan terlebih dahulu bahwa sistem akan selalu dalam kondisi aman, baik mengadakan permintaan awal ataupun saat meminta permintaan sumber daya tambahan. Sistem harus selalu berada dalam
kondisi aman. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, apabila ada salah mohon diluruskan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.